Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi syahrul siyam, syahrul mubarak, syahrul azim, syahrul Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam. Di penghujung Ramadan kali ini yang bisa jadi tidak terasa, tiba-tiba sudah di penghujung selesainya Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah di jalan yang mudah-mudahan termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang tamu yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat Islam, yang ditunggu oleh tuan rumah, yang di awal Ramadan kita sudah menyiapkan dengan kedatangan tamu kita ini. Tiba-tiba tidak terasa, sudah di penghujung perpisahan. Hari ini 10 terakhir, maka kalau tamu itu kita cintai, kalau tamu itu berharga, maka kita sedih akan ditinggalkan oleh Allah. Tapi Allah memberikan suatu peluang besar di 10 hari terakhir, yaitu berupa Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka mari kita berlomba fastabiqul khairat untuk mendapatkan malam ini dengan memaksimalkan ibadah kita selama kita beribadah di bulan Ramadan. Kita berdoa semoga kita semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar, karena ini tidak semua bisa didapatkan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya mencoba untuk mengingatkan kembali buat saya dan buat Bapak Ibu sekalian, apa goal, apa tujuan sebenarnya diwajibkannya berpuasa, sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka pada saat kita tahu tujuan yang akan dicapai oleh seorang hamba, tahu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orientasi itu tidak akan melenceng. Orientasi itu akan selalu diperbaharui, bahwa tujuan akhir dari puasa ini, tujuan akhir dari Ramadan ini menjadikan insan-insan yang bertakwa. Maka bagaimana ciri, sifat, dan balasan buat orang-orang bertakwa? Maka saya coba untuk membahas lebih luas lagi dengan beberapa slide presentasi. Bagaimana akhlak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena bisa jadi kita tidak tahu berterima kasih kepada Allah dengan tidak tahu akhlak seorang hamba itu seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu
tujuan adalah agar Allah semakin mencintai kita. Pada saat Allah mencintai kita, maka sukseslah kehidupan dunia dan akhirat. Nah, beberapa akhlak hamba kepada Allah, saya jelaskan satu persatu nanti. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Apa yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah? Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Apa bedanya mentauhidkan dengan bertakwa? Beribadah kepada Allah, kemudian bertaubat, membaca Quran, ikhlas, khauf dan raja serta tawakal. Apa itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan tidak menyekutukannya kepada sesuatu apapun, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kita harus selalu ingat bahwa jangan sampai sekali-sekali kita menyekutukan Allah dengan menyembah tandingan-tandingan Allah yang tidak hanya berupa patung untuk sekarang ini. Bisa jadi harta, tahta, wanita, Toyota, Mazda, dan selanjutnya. Sehingga ilah-ilah yang lain itu harus dijauhkan dari kita agar Allah merasa tidak disekutukan oleh kita. Mudah-mudahan ini cukup jelas dan Bapak Ibu sekalian insya Allah juga sudah banyak mendapatkan materi tentang ini. Yang kedua adalah bertakwa kepada Allah SWT. Ini yang akan saya ambil dalam rangka membahas tentang target atau tujuan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa atau syawal. Apa sih bertakwa itu? Maksudnya adalah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Itu sebuah definisi takwa kepada Allah. Kemudian bertakwa kepada Allah dan hakikatnya seperti apa? Nah, hakikat takwa dan kriteria orang-orang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 2-4 sudah jelas. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mereka yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, pada yang gaib, baik yang gaib malaikat, nabi, kitab-kitab Allah, bagaimana di rukun iman yang 6 tersebut. Kemudian hakikat takwa berikutnya adalah mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, dan beriman kepada hari akhir. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah hakikat takwa yang insya Allah kita pun sudah masuk ke dalam kriteria ini. Namun, apakah sudah maksimal ataukah sudah sesuai? Nah, ini harus dipertanyakan kembali.
Tidak hanya sekedar teorinya, tetapi apa praktek di dalam mempraktekannya poin-poin tersebut. Kemudian sifat yang lain apa? Di surat Ali Imran ayat 134-135 Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Allah mengatakan yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan itu sedang mereka mengetahui. Nah, itulah salah satu ciri-ciri beberapa takwa. Mungkin di ayat-ayat lain banyak lagi. Di surat Ali Imran 134-135 ini diharapkan orang yang sudah bertakwa setelah akhir Ramadan ini atau selama Ramadan sampai akhir dan begitu seterusnya sampai dia dipertemukan kembali di Ramadan berikutnya. Tambahannya adalah dermawan, nafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun waktu sempit. Kalau waktu lapang dia lebih banyak memberikan infak sedekah, waktu sempit dia tetap memberikan walaupun dengan jumlah yang sedikit. Kemudian mampu menahan amarah. La taqdab walakal jannah. Janganlah marah bagimu surga. Kadang ini juga cukup berat. Emosi. Ya. Ini juga menimpa tidak hanya orang umum saja. Bahkan ustadz, bahkan guru dan sebagainya. Kadang emosi. Maka bagaimana seorang yang bertakwa itu bisa mampu menahan amarah. Kemudian sifat ciri yang lainlah pemaaf. Maka ini juga bagian dari sifat Allah. Sebagaimana yang kita selalu dapatkan di materi lain bahwa ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha pada saat malam 10 hari terakhir. Sering-seringlah baca banyak doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu saja yang diajarkan, itu saja sudah luar biasa. Karena yang namanya afu itu punya definisi yang lebih luas. Mungkin di pertemuan atau materi berikutnya akan disambung. Kemudian istighfar dan taubat. Orang yang takwa itu selalu mengucap istighfar dan bertaubat. Kenapa? Karena istighfar dan taubat itu selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu beristighfar minimal 100 kali dalam sehari. Apalagi kita yang tidak maksum, yang banyak dosa dan khilaf. Kemudian setelah ciri-ciri kita tahu, mudah-mudahan itu bisa membuat kita merasakan masih adakah yang kurang. Pada saat kita berkurang, maka target tujuan takwa ini bisa jadi belum tercapai. Kemudian apa buah dari takwa? Buah dari takwa itu Allah tegaskan di dalam salah satu surat yang Allah informasikan di surat Al-Anfal.
di ayat 29 bahwa Allah akan memberikan sikap furqan, sikap pembeda antara yang hak dan yang batil buat orang-orang yang bertakwa. Maka pada saat Allah sudah memberikan sikap furqan, maka buat manusia itu mudah untuk mengenali yang hak dan yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wahai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara hak dan batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Karena sikap furqan ini terkadang susah dan diberikan oleh Allah dengan hamba-hambanya yang khusus. Tidak semua hambanya diberikan sikap furqan ini. Maka kita harus selalu menjaga sikap furqan ini sehingga kita bisa mendapatkan terus. Karena terkadang sikap furqan ini bisa jadi akan berkurang dengan perjalanan keimanan kita. Karena iman itu al-yajidu wa yankus. Suka naik dan suka turun. Maka pada saat itu furqan bisa jadi juga mengikuti di sana. Kemudian apalagi buah dari takwa itu, yaitu orang-orang yang bertakwa. Selesai kita jadi alumni Ramadan, maka kalau kita mendapatkan ketakwaan itu, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan. Di surat Al-Talaq ayat 2, Allah mengatakan, terutama di ayat akhirnya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Kita coba lihat di kehidupan kita, bagaimana banyaknya masalah di dunia ini kalau tidak diberikan jalan keluar. Maka pada saat Allah memberikan karunia jalan keluar, itu bagian yang besar. Karena tidak setiap semua masalah itu bisa diberikan jalan keluar. Dan terkadang kalau jalan keluarnya itu lama, membuat effort kita, tenaga kita semakin besar, semakin mubazir. Maka pada saat Allah memberikan dengan cepat jalan keluar itu, maka itu adalah sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang-orang bertakwa. Yang ketiga, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Subhanallah. Bagaimana mungkin Bapak Ibu pernah merasakan tiba-tiba dapat rezeki. Tiba-tiba ada yang memberikan sesuatu. Tiba-tiba ada diberi kemudahan. Tiba-tiba dijauhkan dari malapetaka. Ini bagian dari rezeki yang tidak diduga-duga. Maka bersyukurlah dan juga kejarlah takwa ini. Supaya kita bisa mendapatkan rezeki tambahan yang tidak diduga-duga. Nah, berikutnya Allah juga memberikan kepada orang-orang yang bertakwa, masih di surat At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusan. Apa beda antara jalan keluar dengan kemudahan? Nah, ini harus dibedakan. Kalau jalan keluar itu baru penyelesaian. Tapi kalau diberikan kemudahan, itu adalah poin tambahan. Bahwa dia akan lebih cepat, kemudian jalan keluarnya lebih mudah. Terkadang ada jalan keluar yang sulit, walaupun itu bagian dari jalan keluar. Nah, terakhir di surat At-Talaq, Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan ampunan dan melipat gandakan pahala baginya. Di surat Al-A'raf juga Allah memberikan pahala atau limpahan bagi orang yang bertakwa berupa limpahan berkah dari langit dan bumi. Inilah beberapa hal yang kalau kita lihat, subhanallah, ketakwaan itu bisa memberikan nilai lebih buat kita semua. Kemudian berikutnya setelah bertakwa adalah akhlak kita kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-An'am ayat 162 yang artinya sungguhnya salatku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian di surat lain Al-Mu'min, Al-Bayyinah. Juga di surat yang lain Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka ibadah kepada Allah adalah akhlak seorang hamba. Yang berikutnya adalah apa? Yaitu taubat. Sebagai seorang manusia biasa, kita juga tidak akan pernah luput dari sifat lalai dan lupa. Karena hal ini memang merupakan tabiat manusia. Oleh karena itu, ketika kita sedang terjerumus dalam kelupaan sehingga berbuat kemaksiatan, hendaklah segera bertaubat kepadanya. Ya. Di dalam surat Ali Imran, Allah menegaskan bagaimana orang-orang yang bertakwa itu sikapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan juga orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Maka pembahasan tentang taubat ini akan lebih panjang lagi. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya. Nah, adab berikutnya seorang hamba kepada Allah adalah membaca Quran. Karena salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Quran. Jadi kita harus punya mindset bahwa Quran yang selama ini kita pegang itu adalah bagian dari mukjizat. Kalau kita punya mindset bahwa Quran itu mukjizat, maka pasti ada kebahagiaan, pasti ada ketakjuban nantinya, pasti ada balasan yang besar. Kita baca saja satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Kita baca satu juz di bulan Ramadan, kita baca sampai khatam 3 kali, 4 kali. Itu bagian dari kebaikan-kebaikan. Seorang yang mencintai sesuatu tentulah ia akan banyak dan sering menyebutnya. Demikian juga dengan mukmin yang mencintai Allah. Tentulah ia akan selalu menyebut asma-Nya dan juga senantiasa akan membaca firman-firman-Nya. Jadi kalau kita
cinta dengan seseorang, kemudian mendapatkan surat, pasti kita akan cepat untuk membacanya. Pasti akan senang untuk membacanya. Kalau kita masih belum senang, bisa jadi ada apa-apa di dalam hatinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu dapat memberikan syafaat di hari kiamat kepada para pembacanya. Subhanallah. Ya, di hari akhirat nanti tidak ada yang bisa memberikan syafaat selain Rasulullah SAW dan juga Al-Quran ini. Maka Syahrul Quran di bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan sebesar-besarnya. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu bisa menghatamkan Quran 60 kali. Bisa jadi benar karena dia hafal Quran. Sehari 2 kali khatam. Luar biasa. Maka mari kita dekat dengan Quran, membaca minimal, mentadaburkan dan seterusnya. Yang berikutnya adalah ikhlas. Adab hamba kepada Allah, ikhlas. Secara terminologis yang dimaksud dengan ikhlas adalah beramal semata-mata mengharapkan ridha Allah. Dalam bahasa populernya, ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kalau kita lihat sebagaimana di Tauhid surat Al-Ikhlas, itu tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Tapi itulah yang disebut dengan ikhlas. Ya. Walaupun tidak ada sesuatu yang mengandung tentang itu, tapi bersih. Ya. Itulah ikhlas. 3 unsur keikhlasan. Niat yang ikhlas, semata-mata hanya mencari ridha Allah. Beramal dengan tulus dan sebaik-baiknya setelah memiliki niat yang ikhlas. Seorang muslim mengaku ikhlas melakukan sesuatu harus membuktikannya dengan melakukan perbuatan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian unsur ikhlas yang ketiga, pemanfaatan hasil usaha dengan tepat. Setelah ikhlas, laksanakan prakteknya dari niat, praktek, kemudian memanfaatkan hasilnya dengan sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan ikhlas, hanya dengan ikhlas semua amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, selamatlah para mukhlisin, yaitu orang-orang yang bila hadir tidak dikenal. Bila tidak hadir, tidak dicari-cari, mereka pelita hidayah. Mereka selalu selamat dari fitnah kegelapan. Hadis riwayat Baihaqi. Orang-orang yang ikhlas itu dikenal di langit, tapi di bumi tidak terlalu terkenal. Maka itulah, kalau ingin terkenal, terkenalah di langit. Bersama para malaikat yang mengenal kita, Allah, dan hamba-hamba serta makhluk-makhluk lain. Jadi tidak ria, tidak mencari muka, dan seterusnya. Yang berikutnya, adab seorang hamba adalah khauf dan roja. Khauf dan roja atau takut dan harap adalah sepasang sikap batin yang harus dimiliki secara seimbang oleh setiap muslim. Jadi dua sikap ini harus ada dua-duanya, jangan satu saja. Khauf didahulukan dari roja, karena khauf dari bab takhalliyah, mengosongkan hati dari segala sifat jelek. Ya. Takut tidak masuk surga, takut tidak diterima amalnya. Sedangkan roja dari bab tahaliyah, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang baik. Ya, berharap dengan kita sholat, berharap bisa mendapatkan kebaikan, bisa mendapatkan surga, mendapatkan ridho Allah. Takhalliyah menuntut tarku al-mukhallafah, meninggalkan segala pelanggaran. Sehingga, dan tahalliyah mendorong seorang untuk beramal, meninggalkan karena takut, dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan, yang dimakruhkan. Dan tahalliyah mendorong seorang untuk beramal. Ya, dengan dia berharap, roja, dia melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan. Karena kalau dia ingin bahagia, kalau dia ingin ke surga, maka ada syarat-syaratnya. Dia lakukan dengan roja, ya, dengan berharap itu semua bisa membuat bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya adalah
tawakal. Tawakal adalah membebaskan diri dari segala kebergantungan pada selain Allah dan menyerahkan keputusannya segala sesuatunya kepadanya. Allah berfirman dalam surat Hud 1, 2, 3 yang artinya kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Tawakal harus diawali dengan kerja keras dan usaha maksimal atau ikhtiar terlebih dahulu. Tidaklah dinamai tawakal kalau hanya pasrah menunggu nasib sambil berpangku tangan tanpa melakukan apa-apa. Artinya, orang yang bertawakal itu dia akan bisa mendapatkan kebaikan setelah dia berusaha. Di dalam surat At-Tolak yang tadi, Allah juga berfirman tentang balasan orang-orang yang melakukan tawakal dengan baik. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Allah mengatakan sungguhnya dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka pada saat kita sudah berusaha, kemudian sudah berikhtiar, nah, solusi terakhir adalah bertawakal. Nah, pada saat itu Allah akan mencukupkan ya, keperluannya ya, dengan kita beroptimis. Kalaupun kita merasa itu tidak berhasil, maka itu adalah bagian dari sesuatu yang akan diberikan nanti di akhirat, imbalannya. Maka tawakal ini pun harus selalu dilatih. Setiap ikhtiar yang kita lakukan, bisa jadi tidak semuanya berhasil, maka kita bersabar. Ya, sungguh menakjubkan urusan kaum muslimin di dalam salah satu hadis, kalau dia mendapatkan kebahagiaan, maka dia bersyukur. Dan kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak baik, tidak enak, tidak sesuai, maka dia bersabar. Maka itulah dua-duanya mendapatkan pahala. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya bisa dapat sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Dan sekali lagi bahwa pada saat kita memahami tentang ghoyah, tujuan dari puasa kita ini adalah ketakwaan, maka kejar sehingga goal itu tercapai di akhir Ramadan ini. Maka maksimalkanlah di 10 hari terakhir ini, Asyrul Awakhir. Mudah-mudahan kita semua mencari, memburu malam Lailatul Qadar dengan beribadah selama 10 hari ini dengan maksimal di malam hari. Karena kata-katanya adalah Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Nah, bisa jadi kalau di pagi hari, siang hari boleh tidur, tapi tidak terlalu banyak. Nah, sehingga itulah kita bisa mendapatkan setelah selesai dari Ramadan, kita menjadi orang-orang yang bertakwa, kemudian kita jaga ketakwaan itu, sehingga dari ketakwaan itu, terus sampai nanti ketemu Ramadan berikutnya, Allah tambahkan lagi ketakwaan tersebut. Ala kulli hal, al-haqqu min rabbik, wa la takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.